Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه 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 وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Jami'us Sa'adah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Tamamus sa'adati mabniun ala salasati asya'a. Tamamus sa'adati, adapun sempurnanya kebahagiaan. Kesempurnaan kebahagiaan itu mabniun, terbangun, ala salasati asya'a, atas 3 macam. Siapapun yang ingin bahagianya sempurna, maka dia harus dibangun atas 3 macam ini. Yang pertama, kuwatil godobi, daya ambisi. Dia harus punya ambisi. Dia harus punya godob, marah pada tempatnya. Orang kalau nggak punya godob, nggak punya ambisi, nggak bisa maju dia, nggak pengen jadi apa-apa dia, nggak ingin berkarir apa-apa, tidak ingin menciptakan apa-apa. Kalau kita ingin menciptakan apa-apa kan pasti ada godobnya. Wa kuwati sahwati, dan daya sahwat, hasrat. Gimana orang hidup kalau nggak ada hasratnya? Wa kuwatil ilmi, dan yang ketiga kekuatan ilmu. 3 kekuatan ini, 3 daya ini menjadi dasar kalau kita ingin menjadi sempurna kebahagiaannya. Fayuhtaju, maka dibutuhkan. Fayuhtaju, maka dibutuhkan ayyakuna, ada amruha, apa perkaranya, salasati asya'a. Ayyakuna, ada amruha, apa perkaranya, salasati asya'a, itu mutawassiton, seimbang, sedang atau seimbang. Tapi 3 kekuatan ini, dia punya godop, punya marah, punya ambisi, kemudian dia punya hasrat, dia punya ilmu. Ini tapi harus mutawasit, harus seimbang, harus di tengah-tengah. Tidak boleh lebih dosisnya, tidak boleh juga kurang dosisnya. Kenapa? Li'alla tazida, agar tidak bertambah. Li'alla tazida, agar tidak bertambah. Kuwatus sahwati, apa kekuatan sahwat. Allah tazida, agar tidak bertambah. Kuwatus sahwati, apa kekuatan sahwat. Kalau misalnya kekuatan sahwatnya ini dosisnya lebih tinggi, dosisnya ini over, dosisnya ini tinggi, apa yang terjadi? Fatuhrijahu, maka akan mengeluarkan apa kekuatan sahwat hu pada man, hu pada orang. Fatuhrijahu, maka akan mengeluarkan apa kekuatan sahwat hu pada siman. Mengeluarkan kemana? Ilar ruhosi, pada mencari keringanan. Ilar ruhosi, pada mencari keringanan. Fayahlika, maka jadi hancur. Fayahlika, maka jadi hancur siapa siman. Kalau orang sahwatnya ini terlalu tinggi, maka semuanya pengennya yang ringan-ringan. Nyari dispensasi mulu. Sholat nyari dispensasi, kerja nyari dispensasi, nyari uang nyari dispensasi, puasa nyari dispensasi. Apa aja pengennya nyari dispensasi. Ah masih begini, gak apa-apa ntar-ntaran aja, kan masih boleh juga. Pokoknya nyari dispensasi aja. Kalau sahwatnya lebih tinggi, kalau sahwat dosisnya tinggi, maka kalau orang nyari dispensasi mulu bisa hancur dia.
Au tazida atau bertambah kuwatul godobi apa kekuatan marahnya, kekuatan godopnya, kekuatan ambisinya ini dosisnya tinggi, bertambah. Fatuhrijahu maka akan mengeluarkan apa kuwatul godobhu pada man ilal humki pada kebodohan ahmak, ilal humuki pada ahmak kebodohan. Orang kalau marahnya ini over, apa kekuatan marahnya ini banyak, bisa jadi bodoh ini orang, hamak, bisa jadi ahmak, bisa jadi ahmak. Kenapa? Karena dosis godopnya ini terlalu tinggi. Fayahlika maka jadi hancur siapa man. Faiza tawassatot maka jika seimbang. Faiza tawassatot maka jika seimbang. Al-kuwatani apa dua kekuatan. Kalau tadi kuwatul sahwat ini seimbang, kekuatan godopnya ini seimbang. Nafsu banget ya enggak punya nafsu banget juga enggak, seimbang. Marah banget enggak, tapi enggak punya rasa marah juga enggak, seimbang. Kalau seimbang kekuatan dosis ini, kekuatan sahwat dan godop ini, bi isarati kuwatil adli, dengan petunjuk daya keadilan, bi isarati kuwatil adli, dengan isyarat petunjuk daya atau kekuatan keadilan, dalla maka menunjukkan ala torikil hidayati atas jalan hidayah, ala torikil hidayati atas jalan hidayah. Kalau sahwatnya seimbang, godopnya seimbang, maka dia ada di jalan hidayah. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah al godobu utawi godop, marah, ambisi, iza zada jika bertambah, jika lebih apa godop, sahula maka jadi mudah. Iza zada jika lebih, jika bertambah apa godop, marah, sahula maka jadi mudah, jadi gampang. Alaihi atas man ad-darbu apa memukul, wal qatlu dan memperang, wal qatlu dan perang. Kalau orang godopnya ini banyak, tinggi, gampang banget mukul, gampang banget berantem, gampang banget perang, disenggol bacok. Wa iza naqasa, tapi wa iza naqasa dan jika berkurang, jika kurang, wa iza naqasa dan jika kurang apa godop, zahabat maka hilanglah, zahabat maka hilanglah al-ghiratu apa cemburu, al-ghiratu apa kecemburuan, wal hamiyatu dan semangat, wal hamiyatu dan semangat fid dini di dalam urusan agama, wad dunia dan urusan dunia. Kalau dia kagak punya godop yang tinggi, kagak punya godop yang seimbang, dia godopnya ini rendah, maka nggak punya kecemburuan apa-apa. Anaknya nggak ibadah, didiemin aja. Anaknya malas, didiemin aja. Punya anak perempuan jam 11, jam 12 baru pada pulang, kagak ada kerjaan tapi pada nongkrong, diem aja orang tuanya. Berarti itu namanya nggak ada godop, godopnya rendah itu. Pun juga begitu semangatnya, teman-temannya udah pada ngaji, teman-temannya udah pada rajin ibadah, dianya nyantai-nyantai aja, nggak punya semangat, nggak punya semangat. Itu karena godopnya rendah, baik urusan agama maupun urusan dunia. Tapi wa iza tawassato dan jika berimbang, wa iza tawassato dan jika berimbang apa godop seimbang, apa namanya tengah-tengah dia seimbang apa godop, iya godop banget enggak, tidak godop banget juga enggak, karena maka ada asobru apa kesabaran, wasajaatu dan keberanian, wal hikmatu dan kebijaksanaan. Godopnya seimbang, maka dia akan jadi orang yang sabar, dia akan menjadi orang yang pemberani, dan dia juga menjadi orang yang bijak. Wakaza dan seperti itu jugalah as-sahwatu tawi sahwat pun juga begitu terhadap daya sahwat, terhadap kekuatan sahwat. Iza zadat jika berlebih apa sahwat, sahwatnya tinggi banget, hasratnya ini gede banget, nafsunya ini gede banget, karena maka ada al-fisku apa kefasikan, karena maka ada al-fisku apa kefasikan, wal fujuru dan penyelewengan,
wal fujuru dan penyelewengan. Orang kalau nafsunya gede pasti fasik, pasti akan nyeleweng, pasti akan melakukan penyelewengan dalam hal apa saja, agama, dunia, apapun saja. Kenapa? Karena syahwatnya berlebih-lebih. Tapi wa iza naqasat, dan jika kurang apa syahwatnya ini rendah, kurang, karena maka ada al-ajzu, apa lemah, karena maka ada al-ajzu, apa lemah, wal futuru, dan lesu, nggak punya semangat ya, lemah, lesu aja. Kenapa? Karena nggak punya syahwatnya rendah ya, lemah, lesu gitu. Tapi wa in tawassatat, dan jika berimbang apa syahwat, wa in tawassatat, dan jika berimbang apa syahwat, di tengah-tengah ini, gede juga enggak, kecil juga enggak, karena maka ada al-iffatu, apa terhormat, al-iffatu apa terhormat, wal qanaatu, dan qanaah menerima, wal qanaatu, dan qanaah menerima, wa amsu zalika, dan contoh demikian, wa amsalu zalika, dan perumpamaan demikian. Orang kalau syahwatnya ini tawassut, syahwatnya ini seimbang, maka dia akan jadi terhormat. Orang ini enggak terhormat karena nafsunya ini terlalu tinggi. Coba aja misalnya, kalau Anda pengen jatuhkan harga diri, misalnya ada makan rame-rame, terus semua makanannya Anda makanin gitu. Habis makan Anda ambil, bungkusin, jatuh udah harga diri Anda ini. Karena pengen, ini pengen, ambil semua. Lauk yang ada di sono dikejar, diambil semua. Tangannya panjang. Nggak ada ifah itu, nggak ada ifah. Jadi dia nggak boleh dia tinggi, nggak boleh dia juga rendah. Faslun ay hadza faslun. Ini kaidah semua ini Al-Ghazali ini, Timya Sa'adah itu. Faslun ay hadza faslun, iklam, ketahuilah, anna bahwasanya lil qalbi, pada hati, anna bahwasanya lil qalbi, pada hati, ma'a askarihi, beserta pasukannya hati, ma'a askarihi, beserta pasukannya hati. Kan hati punya rasa, kan hati punya pasukan yang kemarin itu, yaitu berupa ghadab dan berupa syahwat. Hati beserta pasukannya, ahwalan, ada berbagai keadaan, ahwalan, ada berbagai keadaan, wasifatin, dan sifat. Hati itu punya keadaan, punya kondisi, punya juga sifat. Hati punya kondisi, punya juga sifat. Ba'duha, sebagian keadaan, ba'duha, sebagian sifat, ba'duha, sebagian sifat, yusamma, dinamakan akhlaqus su'i, akhlak yang buruk. Hati dengan keadaannya itu sebagian disebut dengan akhlaqus su', akhlak yang buruk. Wa ba'duha, dan sebagiannya sifat akhlakul hasani, akhlakul hasani, akhlak yang baik. Maka hati ini bisa mengeluarkan dua keadaan. Sebagian dia bisa menjadi akhlak yang buruk, sebagian dia bisa menjadi akhlak yang baik. Akhlak buruk baik itu kan bukan persoalan fisik, tapi juga didasari karena hati. Kalau hatinya baik, akhlaknya baik. Kalau hatinya buruk, akhlaknya juga bisa buruk. Fabil akhlaki, maka dengan akhlak al-hasanati yang baik, fabil akhlaki, maka dengan akhlak al-hasanati yang baik, yablugu, maka akan sampai, yablugu, maka akan sampai apa hati, yablugu, maka akan sampai apa kolbu hati, darajatas sa'adati, derajat kebahagiaan. Tidak ada di dunia ini orang yang kalau akhlaknya jelek bahagia, nggak ada, tidak ada. Meskipun Anda melihat dia punya ini, punya itu, ketawa, ketiwi, segala macam, nggak ada dia kebahagiaan. Makanya orang yang akhlaknya jelek itu pasti larinya yang jelek juga. Dia minum-minuman, dia judi-judian, dia minum obat-obatan, segala macam. Akhlak yang buruk, akhlak yang baik pasti akan menyampaikan derajat kebahagiaan, derajat kebahagiaan. Wal akhlaki, dan akhlak yang wal akhlaki sayati, dan dengan atau sebab akhlak yang buruk,
wal akhlaqi sayyi'ati dan dengan sebab akhlak yang buruk, halakuhu utawi hancurnya kolbu, wa khurujuhu dan keluarnya kolbu, keluarnya hati, lisaqoi pada keburukan, kecelakaan, lisaqoi pada kecelakaan, keburukan atau kecelakaan. Siapapun orang yang akhlaknya buruk, pasti itu akan menghancurkan dia, pasti akan mengeluarkan dia kepada kehancuran atau keburukan. Udah pasti itu. Tidak mungkin Anda melihat orang yang akhlaknya buruk kemudian tidak hancur, tidak mungkin. Hancur pasti. Wa hazihi dan adapun ini akhlak ini kulluha semuanya hazihi, kulluha semuanya akhlak tablugu dapat sampai arba'ata ajnasin pada 4 jenis. Semua akhlak-akhlak yang ini, akhlak-akhlak yang baik buruk ini, semuanya sampai kepada 4 jenis. Maka nanti ada 4 jenis akhlak itu. Apa yang pertama? Akhlaqos syayatini, akhlaknya setan. Yang kedua, wa akhlaqol bahaimi, akhlaknya hewan-hewan. Peringai, perilakunya hewan-hewan. Wa akhlaqos sibai, yang ketiga, peringai, perilaku, akhlaknya hewan buas. Wa akhlaqos sibai dan akhlaknya, peringainya, perilakunya hewan buas. Dan yang keempat, wa akhlaqol malaikati, akhlaknya malaikat. Jadi semua manusia punya potensi empat akhlak ini. Semua manusia pasti ada akhlak setannya, akhlak bahaimnya, akhlak sibaknya, akhlak malaikatnya. Tinggal kemudian yang mana yang kemudian dikit akhlak setannya, akhlak bahaimnya, akhlak sibaknya, kemudian yang paling tinggi akhlak malaikatnya. Tinggal dilihat saja di antara diri kita ini, yang mana yang paling dominan. Fa'amalu su'i, maka adapun perbuatan buruk. Fa'amalu su'i, maka adapun perbuatan su yang buruk. Minal akli, dari makan, wasurbi dan minum, wan naumi dan tidur, wan nikahi dan nikah. Hiya itu adalah a'malu su'i, itu akhlakul bahaimi, akhlaknya hewan. Al-Ghazali. Maka kemudian kalau orang hidupnya makan, tidur, terus kemudian makan, tidur, kawin, apa bedanya sama kambing? Apa bedanya sama kucing? Makan aja, minuman aja, tidur aja, kawin aja. Enggak apa-apain, cuma itu aja. Yang dipikirin itu pokoknya bagaimana bisa makan, bisa minum, bisa yang pokoknya dipikirin itu aja sudah. Apa bedanya sama kambing? Apa bedanya sama sapi? Maka disebut dengan akhlakul bahaim. Orang yang didominasi, hidupnya didominasi dengan ini, yang didominasi pokoknya orientasinya dia bisa makan enak terus, bisa tidur nyenyak terus, bisa menikah terus, maka itu dianggap sebagai akhlakul bahaim. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah a'malul ghadabi utawi amal ghadab, a'malul ghadabi perbuatan-perbuatan ghadab, perbuatan-perbuatan marah, minad dorbi dari memukul, wal qatli dan berperang, wal husumati dan berselisih. Hiya adapun a'malul ghadab, itu akhlakus sibai, akhlaknya hewan buas. Orang marah mulu, mukul mulu, berantem mulu, berselisih mulu, maka dia dikuasai oleh akhlakus siba. Akhlakus siba, akhlak hewan buas. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah a'malun nafsi, amalan-amalan nafsu. A'malun nafsi, amalan-amalan nafsu. Kalau yang tadi ini di atas dianggap sebagai amalan setan, gitu ya. A'malun nafsu, perbuatan-perbuatan nafsu. Wahia, dan adapun a'malun nafsu, apa itu a'malun nafsu? Al-makru, makar, tipu daya. Wal khilatu, dan hilah, khianat. Wal gosu, dan korupsi, mencuri, gitu ya. Gosu, korupsi. Wa ghairu zalika, dan selain itu semua, tipu daya, pengkhianat, korupsi dan sebagainya itu
Hiya adapun a'malun nafsi itu akhlaqus syayatini, akhlaknya setan. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah a'malul akli, amal akal. A'malul akli, perbuatan-perbuatan akal. Allati hiya, yang adapun a'malul akal. Apa itu perbuatan akal itu apa? Ar-rahmatu, kasih sayang. Wal ilmu, dan ilmu. Wal khairu, dan kebaikan. Hiya adapun a'malul akli, itu akhlakul malaikati, akhlaknya para malaikat. Ini harus seimbang juga. Nggak boleh ada orang tidak punya akhlakus syayatin. Tidak boleh itu. Loh, berarti orang boleh nipu. Ya, emang kalau Anda perang lawan musuh kagak pakai nipu apa? Kalau Anda kemudian perang melawan sesuatu yang memang baik, emang kagak ada penipuan apa di situ? Terus jujur gitu, musuh saya mau menyerang kamu ya lewat sini ya gitu. Tapi kan nggak boleh gede itu, nggak boleh tidak pada tempatnya. Pun juga gitu akhlakul bahaim, akhlak hewan. Jangan sampai Anda kagak punya akhlak hewan, bahaya Anda. Kagak nafsu makan, kagak nafsu minum, kagak pengen tidur, kagak pengen kawin, gimana coba? Atau tidak punya akhlakus siba, tidak punya akhlak apa hewan buas. Gak punya marah, gak punya, semuanya harus punya itu. Kalau kemudian Anda cuma punya akhlakul malaikat, gak bisa Anda jadi manusia itu. Anda gak ada, Anda melawan kodrat gitu, melawan kodrat. Jadi kalau cuma punya akhlakul malaikat. Nah, 4 malaikat ini pasti ada di sini. Tinggal yang mana yang paling dominan di kita. Semuanya menjadi saling membantu. Tidak boleh ada yang tinggi yang mestinya rendah, dia besar, yang mestinya dia besar tapi dia rendah. Ya tinggal kita ukur-ukur saja. Kalau kita kemudian ini dijadikan sebuah resep makanan atau bahan makanan, ini ada sambal, ini ada garamnya, ini ada sasanya, ini ada gulanya ada, kan semua nih. Kan Anda bisa nakar. Oh, makanan segini gulanya segini, makanan segini sambal cabenya segini aja, garamnya segini aja, airnya segini aja. Kan sudah bisa untuk menciptakan sebuah makanan yang enak. Kopi itu kan 3 unsur. Ada air, ada kopinya, ada gulanya. Ini kan harus pas ini. Jangan kebanyakan kopi sama air, kan jadi gak jadi. Kan kemampuan kita meramu itu loh, menjadikan manusia menjadi manusia baik. Kemampuan orang mengaduk kopi, membuat kopi, itu akan menghasilkan kopi yang enak. Kemampuan orang untuk meramu bahan makanan akan menciptakan makanan yang enak. Kemampuan orang untuk bikin sambal, maka itu akan membuat sambal menjadi enak. Lah emang pecel lele, pecel ayam di mana-mana, emang lelenya sama apa beda sih lelenya? Iya pasti sama tuh mah. Lele di sini, lele di sana, lelenya pasti sama. Nggak mungkin tukang lelenya milih-milih. Oh lelenya kayak gini cakep-cakep nih. Lele darah biru kayaknya nih gitu ya. Enggak lah. Lelenya mah sama, ayamnya juga sama. Yang mana yang buat? Yang mana yang bisa beda kok? Yang di sini enak, kalau di sini biasa aja, kalau di sini kagak enak. Ya kan itu kan bisa sambelnya apalagi. Iya bumbunya atau sambelnya gitu kan. Itu kan ada kemampuan dia ada di situ. Nah, 4 jenis yang ada di kita ini, kelola ini seperti kita ngelola makanan, seperti kita ngelola kopi. 4 makhluk ini nih, gimana nih sayapnya seberapa aja, malaikatnya ini seberapa, bahaimnya ini seberapa, sibaknya ini seberapa. Kemampuan kita untuk meramu itulah yang membuat manusia kita menjadi orang yang bahagia, saadah, orang yang baik dan bahagia. Faslun ay haza faslun wa'lam, dan ketahuilah anna bahwasanya fi jildi bani adama, di dalam tubuhnya anak Adam, di dalam tubuhnya anak Adam, tubuhnya manusia, bahwasanya di tubuhnya kita ini manusia, arba'ata asya'a, ada 4 unsur. Di tubuh kita juga ada 4 unsur. Kalau tadi ada 4 akhlak, sekarang ada 4 unsur. Unsur apa saja? Al-kalba, unsur anjing. Wal hinzira, unsur babi.
Wasayatina unsur setan, wal malaka dan unsur malaikat. Inilah salah satunya penyebab kenapa kok anjing dan babi nggak boleh dimakan, karena dia makan dirinya sendiri. Dia, kenapa kok anjing dan babi tidak boleh dimakan? Karena manusia di dalamnya ada al-qalba wal khinzir. Salah satunya seperti itu. Kita ini ada unsur anjingnya, ada unsur babinya, ada unsur setannya, ada unsur malaikatnya. Wal kalbu, dan adapun anjing itu mazmumun, dicela, fi sifatihi, di dalam sifatnya anjing, walaisa, dan bukanlah bimazmumin, dicela, fi suratihi, di bentuknya anjing. Ingat nih, anjing itu buruk bukan karena bentuknya, karena sifatnya. Kalau kemudian Anda menyakiti fisiknya anjing, dosa kita. Karena yang buruk itu, yang dicela itu bukan fisiknya, tapi sifat. Makanya siapapun yang mencela fisiknya anjing, dasar lu anjing lu ya, anjing dikit-dikituin ya, emang lu kagak punya otak. Siapa yang mencela fisiknya anjing, maka dia sama saja mencela ciptaannya Allah. Karena siapa yang menciptakan itu? Emang siapa yang menciptakan? Kalau bukan Allah. Jadi anjing ini dicela karena sifatnya, bukan karena bentuknya. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah, seperti itu anjing, asyayatinu, setan. Maaf. Iya betul ya. Asyayatinu, setan, wal malaikatu, dan malaikat, zammuhum, mencelaknya mereka, wa madhuhum, dan memujinya mereka. Setan dicela, malaikat dipuji, fi sifatihim, pada sifatnya mereka. Dipujinya itu bukan karena malaikat, fisiknya malaikat, tapi karena sifatnya malaikat. Setan dicela bukan karena fisiknya, bukan karena setannya, tapi karena sifatnya. Fi suwari walaisa, dan tidak adalah zalika, demikian itu, fi suwarihim, di dalam bentuknya mereka, wa khalqihim, dan bentuknya, ciptaannya mereka, bentuk dan ciptaannya mereka. Maka orang ngeledek setan, ngeledek fisiknya, ngeledek bentuknya, nggak boleh dia, nggak boleh. Karena yang dicela itu bukan fisiknya, bukan bentuknya, tapi sifatnya. Setan aja nggak boleh dicela fisiknya, apalagi manusia. Jadi kalau ada orang mencela manusia, dasar lu pendek, hitam, jelek lagi lu. Kan fisik tuh dah, main fisik kan itu. Main fisik, maka marah itu Allah itu. Setan aja nggak boleh. Setan itu nggak boleh dicela karena bentuknya. Ada pocong ketemu sama kita, jelek banget pocong ya, kayak begitu model lu ya, misalnya kayak gitu, misalkan ada kuntilanak, kita ketemu kuntilanak nih, terus kita bilang jelek banget nih kuntilanak ya, kalah sama setan-setan di barat, cakep-cakep banget. Cina aja pakaiannya bagus-bagus banget setannya. Di barat pakai jas, di Cina pakai jubah. Di sini, ya Allah, miskin-miskin setannya itu. Pakaiannya kayak gitu-gitu. Jadi ya kan setan di Indonesia kan miskin-miskin. Coba Anda lihat vampir kaya kan? Apa keren kan vampir tuh? Vampir keren, apa lagi tuh? Zombie keren. Nggak ada itu setan barat yang jelek-jelek, nggak ada itu. Cakep-cakep itu. Indonesia yang jelek-jelek. Anda mencela fisiknya, nggak boleh gitu, nggak boleh. Yang diboleh ada sifatnya. Pun juga begitu malaikat, memuji malaikat karena fisiknya, bukan memuji malaikat karena sifatnya, nggak boleh. Harus dengan sifatnya. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah setan dan malaikat, al-khinziru, babi, mazmumun, dicela, fi sifatihi, di dalam sifatnya babi. Walaisa, dan tidak ada babi bimazmumin, dicela, fi hilqatihi, di dalam bentuknya babi. Bentuk babi kayak begitu kita cela bentuknya babi kita cela.
nggak boleh kita dosa kita. Yang boleh dicela itu adalah sifat. Nah, empat unsur ini ada di kita semua ini. Sifat babi ada di kita, sifat anjing ada di kita, sifat malaikat ada di kita, sifat setan ada di kita. Gimana itu? Wa in waqad umira, dan sungguh diperintahkan Ibnu Adam, siapa manusia, bi ayak sifa untuk menyingkap siapa Ibnu Adam manusia, zulmal jahli, gelapnya kebodohan, binuril akli, dengan cahaya akal, haufan agar terhindar minal fitnati, dari fitnah. Sementara manusia diperintahkan untuk menyingkap kegelapan kebodohan. Manusia ini harus pinter, manusia ini harus belajar biar tahu cahaya. Kalau dia cahaya, akalnya ada cahayanya, akalnya ini ada ilmunya, maka dia akan terhindar dari fitnah. Fitnah ini di sini maksudnya apa? Salah satunya maksudnya adalah tidak ada keterseimbangan. Babinya banyak banget di diri kita, anjingnya banyak banget di diri kita, setannya banyak banget di diri kita, atau bahkan malaikatnya banyak banget di diri kita. Kalau orang ini 90% ini malaikat, 90% malaikat, 10-nya ini bukan, pasti orang ini gampang ditipu. Dilece-lecein. Kenapa? Karena kebanyakan unsur malaikatnya. Tawarin, mau nggak? Ini ada investasi 10 juta, tiap bulan 1 juta. Mau nggak? 10 juta, setiap bulan 1 juta. Terus percaya gitu. Oh iya, masa ya orang mau menipu, dia kan orang baik gitu ya. Diambil itu, sehari, sebulan, 2 bulan balik modal, 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan macet. Kenapa? Karena kebanyakan malaikat. Jika ada orang kayak begitu, ente kebanyakan malaikatnya. Gitu. Jangan ngomong kebanyakan setan, ente setannya banyak banget. Juga ente kebanyakan malaikat, ente itu gitu. Gampang banget dilece-lecein gitu. Dan bukan cuma kebanyakan setan, tapi juga kebanyakan malaikat. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah min ahadin, dari seseorang, illa kecuali walahu, pada seseorang, syaitonun, ada setannya. Tidak ada satupun orang yang tidak ada setannya. Wali, dan padaku juga, kata Nabi, dan untukku syaitonun, juga ada setan. Aku juga ada setannya. Tapi wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, qad a'anani, sungguh menolong siapa Allah ni padaku. Qad a'anani, sungguh menolong siapa Allah ni padaku, ala syaitoni, atas setanku. Hatta, sehingga malaktuhu, menguasai siapa aku, hu, pada setan. Nabi pun punya setan, ada setannya. Tapi kata Nabi, Allah sudah menolongku atas setanku, sehingga akulah yang menguasai setanku, bukan aku yang dikuasai oleh setanku. Wa kadzalika, dan seperti itu jugalah as-sahwatu, adapun utawi sahwat, wal ghadabu, dan ghadab pun juga begitu. Sahwat dan ghadab yang bagi seyogianya, ayakuna akan ada apa sahwat dan ghadab itu tahta yadil akli, di bawah kekuasaan akal. Fala yaf'ala, maka tidak boleh melakukan apa sahwat dan ghadab. Maka tidak boleh melakukan sahwat dan ghadab ini, tidak boleh melakukan syai'an sesuatu pun illa kecuali bi amrihi, dengan perintahnya akal. Tidak boleh sahwat lebih tinggi dari akal, enggak boleh. Marah lebih tinggi dari akal, enggak boleh. Orang kalau marahnya lebih tinggi dari akal, hilang ingatan dia. Hilang kesadarannya, hilang dia. Orang kalau sahwatnya lebih tinggi dari akal, hilang manusianya, itu hilang. Dia harus tunduk di bawah kekuasaannya. Tidak boleh sahwat melakukan sesuatu, ghadab melakukan sesuatu, kalau tidak perintah, di bawah perintahnya akal.
Marah kita nih sama seseorang, marah kita sama sesuatu, akal dulu yang merintahin. Bagaimana cara marahnya? Bagaimana caranya ini menangani marah ini bagaimana? Akal nih yang harus dikonsultasikan. Akal ini yang harus menguasai itu. Fa in fa'ala, maka jika melakukan zalika demikian itu, kalau dia melakukan itu, melakukan apa? Marah dan syahwat dan marahnya ada di bawah kekuasaan akal, dan dia tidak melakukan sesuatu pun kecuali dengan perintah akal. Kalau dia melakukan itu, sohah, maka jadi baguslah, jadi sahlah lahu padanya, sahah maka jadi sah lahu pada dia, pada man, husnul akhlaki, apa bagusnya akhlak. Wahya, dan adapun husnul akhlaki itu sifatul malaikati, sifatnya malaikat. Wahya, dan adapun sifatul malaikat itu bazrus saadati, benihnya kebahagiaan. Orang kalau punya bahagia itu harus punya benihnya. Benihnya ya ini, ya ini. Maka orang yang syahwatnya dan godobnya di bawah akalnya, maka dia pasti akan punya baik akalnya. Akhlaknya pasti baik. Akhlak baik ini adalah sifat malaikat. Yang sifat malaikat ini adalah benih kebahagiaan. Tapi wa in amila, dan jika mengerjakan siapa man bihilafi zalika, dengan berbedanya demikian. Apa berbedanya demikian? Tadi godop, marah dan syahwatnya ada di atas akal. Kalau dia marah aja, kagak pakai dipikirin lagi. Kalau dia pengen sesuatu, dia ambil saja, nggak pakai dipikirin lagi. Maka melayani siapa man, siapa orang as-sahwata pada sahwat, wal godoba, dan godob. Dia akan jadi budaknya sahwat, dia akan jadi budaknya marah godob, dia akan jadi budaknya itu. Soha maka sahlah lahu pada orang, soha maka sahlah lahu pada man, al-akhlaku, apa akhlak, al-qabihatu yang buruk, wahya, dan adapun akhlak yang buruk itu sifatus syayatini, sifatnya setan, wahwa, dan adapun sifatus syaitan itu bazrus saqoi, benihnya kecelakaan, benihnya keburukan. Jadi yang mana yang kita pengen tanam di dalam diri kita? Benih kecelakaan, benih keburukankah, atau benih kebahagiaankah? Kalau benih kebahagiaan yang ditanam, lakukan itu. Jangan sampai syahwat dan godobnya ada di atas akal. Tapi kalau dia sudah syahwat dan godobnya di atas akal, sama saja dia menanam benih keburukan, benih kecelakaan di dalam diri dia. Fayatabayyanu, maka jadi jelaslah lahu pada man, fi naumihi, di dalam tidurnya man, ka'annahu, seakan-akan bahwasanya man itu qaimun, orang yang bangun, itu qaimun, orang yang bangun berdiri, itu qaimun, orang yang berdiri, masdudul wasati, masdudul wasati, terikat perutnya, masdudul wasati, terikat perutnya. Yahdumu, yang melayani, yahdumu, yang melayani al-kalba, pada anjing, wal hinziro, dan babi, wakana, dan ada masaluhu, perumpamaannya dia. Masaluhu, apa perumpamaannya orang itu? Kamasali rojulin, seperti perumpamaan orang muslimin yang muslim, muslimin yang muslim, yahuzu, yang menangkap, yahuzu, yang menangkap siapa rojul, siapa orang muslim, rijalan, orang-orang muslimina, kaum muslim. Sama saja seperti dia, sama saja seperti orang muslim nangkep orang-orang muslim, lalu yahbisuhum, menahan siapa si rojulin muslimin tadi, yahbisuhum, yang menahan siapa orang laki-laki muslim tadi, hum, kepada rijalan muslimina, kaum muslim, inda kafirina, di sisi orang-orang kafir. Sama saja dia ini nangkep orang muslim, kemudian ditahan di penjaranya orang kafir.
Fakaifa, maka bagaimanakah yakunu ada haluka, keadaanmu, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Iza habasta, jika menahan siapa kamu, al malaka, pada malaikat, wahwa, sedangkan malaikat, al aklu, adalah akal, tahta ia disahwati, di bawah kekuasaan sahwat, wal godobi, dan godob, marah, wahuma, sedangkan keduanya sahwat dan godob itu al kalbu, seperti anjing, wal hinziru, dan babi. Akal kita seperti malaikat, orang muslim. Kemudian godob kita dan akal sahwat kita ini seperti orang kafir. Godobnya, sahwatnya itu di atas, ditaruh di atas, taruh di atasnya akal. Itu sama saja dia menyerahkan orang muslim kepada orang kafir. Atau di sini, kalau engkau menahan rajamu, menahan malakmu, malaikatmu, yaitu akal, engkau tahan, dan dia sengaja ada di bawah kekuasaannya sahwat, justru akal yang dikendalikan oleh sahwat, akal yang dikendalikan oleh godob, maka bagaimana keadaan seperti itu? Faslun ay haza faslun, wa'lam, dan ketahuilah annal insana, bahwasanya manusia, fi surati bani adama, di gambaran manusia, al yauma, hari ini. Kita ini hari ini bentuknya manusia, kita ini bentuknya ini. Bentuk kita saat ini adalah manusia hari ini. Wa godan, tapi besok nanti, tankasifu, akan tersingkap. Tankasifu, akan tersingkap, lahu, pada ibnu Adam, lahu, pada anak Adam, pada manusia. Apa yang tersingkap? Al ma'aniyu, makna-makna. Makna-makna. Ada aswaru, apa bentuk-bentuk. Itu fi maknal ma'ani, di dalam maknanya karakter. Fi maknal ma'ani, di dalam maknanya berbagai karakter, berbagai makna. Kita ini manusia, bentuknya ini sekarang manusia. Tapi besok nanti kita ini bisa tersingkap sesuai dengan karakter apa yang kita punya. Kalau nanti karakter yang menguasai kita ini adalah karakternya anjing, maka nanti bentuk kita adalah bentuk anjing. Kalau nanti karakter kita sekarang adalah karakternya babi, maka bentuk kita yang tersingkap adalah babi. Fa'ammal lazi, maka adapun orang golaba yang mendominasi, golaba yang mendominasi alaihi, atas al-lazi, al-godobu, apa marah, orang yang didominasi, yang dikuasai dan didominasi oleh marah, oleh godob, fayakumu, maka bangkit dia. Fayakumu, maka bangkit siapa si dia, si al-lazi, fi suratil kalbi, dalam bentuknya anjing. Nanti itu, nanti. Meskipun nanti ada juga wali-wali yang kasaf, ngelihat manusia itu seperti ngelihat anjing, ngelihat manusia itu seperti ngelihat babi, ngelihat manusia itu seperti ngelihat karakternya. Ada yang manusia yang kayak begitu, dan kemudian wali itu nggak mampu menahan omongannya, menahan dirinya, sehingga ketika ada datang ke dia, dipukul sama dia, babi ente, anjing ente. Karena yang dilihat sama dia itu. Kan yang dilihat sama dia tembus kasaf itu. Kasaf. Meskipun kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganggap itu sesuatu yang bagus. Kalau ada wali kemudian tidak terbuka, tidak tertahan omongannya. Lalu kemudian siapapun orang bilang, "Itu kan kayak anjing mukanya dia tuh. Saya ngeliat mukanya itu muka anjing. Saya ngeliat badannya itu badan babi." Kalau orang tidak kuat nahan kayak gitu, dianggap sesuatu yang tidak baik kalau di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan itu dianggap sebagai cermin. Maka ada suatu cerita di zamannya Syekh Junaid Al-Baghdadi, ada orang dianggap wali, kemudian bilang, bentukmu bentuk babi yang saya lihat, bukan manusia ente, babi ente. Itu katanya Junaid Al-Baghdadi, dia sedang melihat cermin. Ketika dia ngelihat orang lain itu dianggap orang lain itu adalah cerminnya dia. Jadi kalau dia ngelihat babi di orang lain, sesungguhnya siapa yang babi?
dirinya. Kata Junaid al-Baghdadi, dia sedang melihat cermin. Sesungguhnya yang babi itu bukan yang dia lihat, bukan orang yang dilihat, bukan kacanya yang dilihat, tapi yang babi adalah sesungguhnya dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang dilihat itu menjadi cermin. Makanya hati-hati. Nggak bagus juga. Ada wali-wali yang seperti itu. Dia Ahlussunnah wal Jamaah tidak dianggap bagus kayak gitu. Wa ammal lazi, dan adapun orang golaba yang mendominasi alaihi atas alazi, atas orang as-sahwatu apa sahwat, fayaqumu maka bangun siapa si alazi, dia akan bangkit bangun fi suratil hinziri, di dalam bentuknya babi. Kenapa bisa begitu? Li'anna suwaro, karena bahwasanya bentuk-bentuk, li'anna suwaro, karena bahwasanya bentuk-bentuk itu tabiatun mengikuti lil ma'ani, pada karakternya. Karakternya apa? Bentuknya mengikuti dia. Karakternya apa? Hewan buas, maka bentuknya serem itu. Matanya, mukanya, gaya jalannya semua. Kalau orang bengis banget kan beda sih. Orang bengis banget beda gitu ya. Karena gambaran bentuk mengikuti pada karakter. Itu yang kemarin kita bahas. Kalau karakternya baik, bentuknya pasti baik. Orangnya enak dilihat, senyum, adem gitu ya. Kenapa? Karena karakternya baik. Karena mengikuti dia. Wa innama, dan hanyalah yubsiru, dapat melihat an-naimu, siapa orang yang tidur, fi naumi, di dalam tidurnya, ma, pada sesuatu, soha yang benar fi batinihi, di dalam batinnya. Umumnya orang bisa melihat dirinya sendiri itu di dalam tidurnya. Kemudian dia ngimpi apa, lalu kemudian ditakwilkan mimpinya, oh itu adalah gambaran terhadap dirinya sendiri. Wa innama, dan hanyalah arafta, mengetahui kamu, annal insana, bahwasanya manusia, fi batinihi, di dalam batinnya manusia, fi batini, dalam batinnya manusia, itu hazihil arba'atu, 4 unsur ini. Kamu kan sudah tahu bahwa di dalam diri manusia ini, di dalam batin manusia ini ada 4 unsur tadi itu. Unsur anjing, unsur babi, unsur setan, unsur malaikat. Nah, kalau sudah tahu kamu 4 unsur ini, fayajibu, maka wajib, ayyurokiba, untuk mengamati, harokatihi, gerakan-gerakannya, wasakanatihi, dan diamnya siman. Amatilah diri kita. Kita kan bergerak, kita diam, kita amati, saya ini unsur apanya yang banyak ini ya. Wa ya'rifa, dan mengetahui, min ayyil arba'ati, dari 4 yang mana, min ayyil arba'ati, dari 4 yang mana, huwa, dia, dari 4 yang mana yang mendominasi kita nih. Kita ini anjing, babi, setan, sama malaikat. Kita doang nih, itulah yang disebut dengan apa? Tawajjuh, atau itu disebut dengan kontemplasi, muhasabah, mikir. Kita ini mikir, tafakur, kita ini 4 ini yang mana ini kita, min ayyil arba'ati huwa, dari 4 yang mana kita ini. Fa inna sifatihi, maka sesungguhnya sifatnya, dia manusia, tahsulu akan berhasil apa sifat, fi qalbihi, di hatinya siman, di hatinya orang. Wa tabqa, dan akan tetap ma'ahu, besertanya man, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nih gini, ada orang manusia, kita mati, kita punya sombong, punya sifat serakah. Kita mati, emang sombong sama serakahnya itu hilang? Kan gak hilang, masih ada dia sampai hari kiamat. Tapi kalau ada orang punya topel, punya panoan, punya kudisan, mati, sampai kiamat gak itu? Enggak, di situ. Sesuatu yang ada, sifat yang ada dalam hati, itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Kalau hatinya baik,
berarti nanti di kuburnya baik dia. Tapi kalau kemudian hatinya ini buruk, maka di kuburan urusan dulu deh sama keburukannya dia. Karena gak bakalan hilang dia, tetap ada. Jangan pikir orang sombong kemudian mati sombongnya hilang. Sombongnya masih ada. Sampai hari kiamat sombongnya masih ada. Yang gak ada itu ya itu tadi. Orang kudisan, parnoan, tompelan, apa jelek-jelek tubuhnya mati. Ya hilang sudah itu, gak bakalan ke bawah itu sampai ke hari kiamat. Dia akan tetap, kalau sifat itu akan tetap. Wa in baqiya, dan jika masih tetap min jumlatil baqiyati sholihati, dan jika yang tetap, jika masih utuh, yang masih tetap min jumlatil baqiyati sholihati, dari jumlah kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik, sayun apa sesuatu, kalau ada sesuatu yang masih tetap ada berupa baqiyatus sholihatu, sisa-sisa kebaikan-kebaikan. Kita mati masih punya kebaikan di dalam diri kita, masih tetap ada dalam kebaikan kita. Fahuwa, maka adapun syai', adapun sesuatu itu bazrus sa'adati, benihnya kebahagiaan. Tapi wa in baqiya, dan jika masih tersisa, ma'ahu besertanya man ghairu zalika, apa selain demikian, yang tersisa itu ketika mati, yang tersisa itu masih ada di sini keburukan-keburukan, masih ada sombongnya, masih ada segala macam jelek-jeleknya. Fahuwa, maka adapun ghairu zalik itu bazrus saqoi, benihnya kecelakaan. Jadi kalau sering kita bilang, kita milih dibersihin sekarang apa dibersihin besok. Nah, makanya kan nggak ada amalan yang paling cepat, tepat, singkat, mudah untuk membersihkan itu kecuali la ilaha illallah. Itu hadisnya seperti itu. Yang cepat, yang tepat, yang pasti, yang mudah, nggak ada kecuali itu untuk ngebersihin itu. Maka zikirnya adalah seperti itu, biar terus-terusan dibersihin. Zuhur ke asar ada aja kotoran. Asar bersihin lagi. Asar ke maghrib ada aja kotoran. Maghrib bersihin lagi. Terus begitu. Bersih terus. Wah, penuh Adam. Isya yang ke subuh yang banyak banget nih. Gitu kan. Lama nih sama subuh nih. Ada malam. Bangun sebentar. Duduk sebentar. Ya setengah jam. 15 menit, 10 menit. Sholat. Zikir. Ngebersihin. Wa benu Adam, dan adapun ibnu Adam. Wa benu Adam, dan utawi, dan adapun anak Adam, manusia, itulah yang faku, tidak akan lepas. Siapa ibnu Adam? Wala yang fasilu, dan tidak akan berpisah. Apa ibnu Adam? An harokatin, dari gerakan. Au sukunin, atau diam. Manusia nggak mungkin nggak bergerak. Manusia nggak mungkin diem terus. Manusia nggak mungkin gerak mulu, nggak mungkin, nggak bakal lepas. Manusia pasti ada geraknya, pasti ada diamnya. Wa qalbuhu, dan sedangkan hatinya ibnu Adam. Wa qalbu, dan adapun, dan sedangkan hatinya manusia, mislu zujaji, seperti kaca. Hati manusia seperti kaca, cermin. Wa ahlakus syai'a wa ahlakus su'i, dan adapun akhlak buruk, kadduhoni, seperti asap. Wazulmati, dan kegelapan. Faiza wasola, maka jika sampai ilaihi, kepada ibnu Adam, kepada hati, ilaihi, kepada hati, apa zalika, demikian akhlak kusuk, akhlak buruk itu sampai ke hati, azlama, maka jadi gelaplah, alaihi, atas hati, torikus sa'adati, apa? Jalan kebahagiaan. Nah, manusia kan pasti bergerak. Hati manusia seperti kaca. Akhlak buruk seperti asap dan kegelapan. Coba, hati seperti kaca. Akhlak buruk seperti asap dan kegelapan. Kalau ada asap, kelihatan gak cerminnya tuh? Cerminnya cakep banget, baru. Tapi gelap, kelihatan nggak? Nggak. Begitulah gambaran akhlak buruk. Sehingga dia tidak tahu jalan menuju kebahagiaan. Wa akhlakul hasani, dan adapun akhlak yang baik itu kan nuri, seperti cahaya.
waddaui dan seperti sinar. Fa iza wasala, maka jika sampai apa akhlakul hasan, jika sampai akhlak yang baik ilal qalbi ke hati, toharo, maka jadi suci, jadi dapat mensucikan, membersihkan apa akhlakul hasan hu pada hati min zulamil ma'asi, dari kegelapan maksiat. Kalau ada cerminnya bagus, kelihatan buruknya ini. Muka kita, tubuh kita, kalau kelihatan ini cerminnya, oh di sini ternyata ada hitam, oh ternyata di sini ada ini, oh ternyata ada di sini ada ini, kelihatan itu. Kenapa? Karena cerminnya terang. Kama qala, sebagaimana bersabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atbi ikutilah as-sayyi'ata, pada keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhu maka akan hilang apa keburukan, tamhu maka akan menghilangkan apa kebaikan, tamhu maka akan menghilangkan apa kebaikan, pada keburukan. Barengilah keburukan dengan kebaikan. Tapi jangan disalah sangka ini hadis ini. Aku pengen maksiat, tapi habis itu gue langsung begini nih, gitu ya. Habis ini gue langsung begini. Iya, kalau sampai begitunya. Enggak gitu maksudnya. Kita ini kan dari zuhur ke asar pasti aja ada yang masalah. Langsung dibarengin tuh sama sholat asar zikir. Atau kalau lebih cepatnya lagi, bersihin dengan wudu. Masa dari zuhur ke asar enggak kencing enggak kentut misalnya gitu. Kan kencing kentut batal, wudu. Hilang sudah itu, gugur lagi dosa-dosa kecilnya. Itu barengi keburukan dengan kebaikan. Wal qalbu, sedangkan hati, imam mudiun, ada kalanya terang, au muslimun, atau ada kalanya gelap. Wala yanju, dan tidak akan selamat, illa kecuali man, siapa orang, ata yang datang siapa man, ata yang datang siapa orang, Allah, kepada Allah. Tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin, dengan hati salimin, yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la karim wa firana rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhu ma inna hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair, wa la taj'al wa min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqqi rabbana. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.